apapun alasannya, ya, apapun alasannya, hukuman mati itu bertentangan dengan hak asasi manusia dan konstitusi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Advokat Dian Burlian di channel Literatur Hukum, channel referensi hukum bagi masyarakat Indonesia. Baiklah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penghapusan hukuman mati terhadap Freddy Sambo dan pengurangan hukuman terhadap Putri Cendrawasih dan kawan-kawan. Dalam kesempatan kali ini ya kita akan membahas bagaimana bisa dibatalkannya hukuman mati terhadap Freddy Sambo. Namun sebelum kita membahas tentang hukuman mati terhadap Freddy Sambo ini, ada baiknya sahabat literatur hukum sekalian dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, and share video-video dari literatur hukum. Dan ingat, aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat literatur hukum sekalian tidak ketinggalan video-video menarik dan terbaru dari literatur hukum. Baiklah sahabat literatur hukum sekalian, banyak sahabat-sahabat literatur bertanya kenapa bisa terjadi pembatalan hukuman mati terhadap Freddy Sambo. Tentu negara kita adalah negara hukum dan berpijak tentunya dan pasti pula lah berdasarkan hukum. Nah, kalau kita meninjau di beberapa konten kita atau konten saya yang sebelum ini, saya selalu menentang hukuman mati karena saya tidak sependapat dengan hukuman mati. Jadi pada intinya saya sebagai penggiat HAM ini ya sangat menentang pelaksanaan hukuman mati. Namun bagaimanapun kami dari penggiat HAM telah melakukan upaya penentangan terhadap hukuman mati ini. Kami juga pernah menguji tentang judicial review terkait dengan undang-undang narkoba tentang hukuman mati, namun masih ditolak oleh MK. Namun di sini kita penggiat HAM khususnya patut bersyukur di mana Mahkamah Agung telah membatalkan hukuman mati terhadap Freddy Sambo, dengan tanda kutip tidak mengurangi rasa hormat kita kepada korban atau kepada keluarga korban yang menjadi korban dari Freddy Sambo yang selama ini ya sudah menggeparkan dunia hukum di Indonesia, khususnya di bidang kepolisian. Nah, di sini ya saya tegaskan bahwa apapun alasannya ya, apapun alasannya, hukuman mati itu bertentangan dengan hak asasi manusia dan konstitusi Indonesia. Nah, dengan demikian otomatis sahabat-sahabat bertanya ya, apa alasan Pak Dian? Ya, alasan Pak Dian untuk tidak mendukung hukuman mati atau untuk memperjuangkan dihapusnya hukuman mati di Indonesia. Nah, menurut pendapat saya pribadi ya, di sini menurut pendapat saya pribadi, death penalty ini atau hukuman mati ini ada 3 alasan saya. 1, atas dasar prinsip hak-hak asasi manusia. Yang kedua, atas dasar realita politik kita atau politik hukum di negara kita saat ini belum netral dan cenderung korup, di mana dengan demikian tidak menuntut kemungkinan orang-orang korban politik menjadi hukuman mati sementara dia tidaklah pantas dan belumlah layak untuk dihukuman mati. Jadi di situ saya menentang tentang pelaksanaan hukuman mati ini. Kemudian yang ketiga tentulah berdasarkan konstitusi yang merupakan hukum tertinggi di negara Republik Indonesia, yaitu adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang tentang HAM ini telah diatur di pasal 28. Jadi
jelas sekali ya. Saya review kembali bahwa alasan saya menolak hukuman mati di Indonesia, satu adalah berdasarkan tentang hak asasi manusia, kedua berdasarkan realita politik hukum di Indonesia cenderung tidak netral dan korup atau suka sogok menyogok. Tidak mungkin, tidak menutup kemungkinan bisa orang yang tidak pelaku tindak pidana menjadi korban politik sehingga dia dihukum mati. Nah, kalau sudah dihukum mati, nanti sudah dieksekusi, ternyata dia tidak bersalah, bagaimana kita bisa mengembalikan hak-hak itu? Dan hak hidup ini adalah hak asasi manusia yang paling utama, tidak bisa dihilangkan dan tidak bisa dikurangkan tentang hak untuk hidup ini. Nah, jadi di sini sangat menjadi dasar ya hak asasi manusia. Yang ketiga tadi saya tegaskan bahwa adalah atas dasar konstitusi kita. Jadi konstitusi kita itu ada Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan juga ada yang menjadi falsafah hidup di Indonesia ini, yang menjadi dasar negara kita adalah Pancasila, di mana di situ telah dituangkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di manakah manusia yang adil dan beradab ketika kita melaksanakan hukuman mati terhadap orang yang dituduh atau terbukti melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang bisa dijatuhkan hukuman mati. Nah, sedangkan hukuman mati ini merupakan pelanggaran HAM yang paling berat ya, kalau menurut saya. Jadi hukuman mati ini apapun alasannya tidak layak kita terapkan di Indonesia. Sedangkan Amnesty International ya mencatat per 1 Oktober 2024 tercatat ada 118 negara yang telah menghapus hukuman mati. Kemudian kalau kita ukur rata-ratanya itu berkisar per tahunnya rata-rata bertambah 3 negara menghapus hukuman mati ini karena bertentangan dengan hak asasi manusia. Itulah tadi sahabat literatur hukum ya, kenapa pendapat kita tentang pembatalan hukuman mati terhadap Ferdy Sambo ini sudah tepat dan tidak melanggar hak asasi manusia dan bukan ada permainan ya kalau kita menilai. Dan tentunya sebagai negara hukum, tentunya Mahkamah Agung telah mempertimbangkan segala sesuatunya sehingga hukuman tersebut ditetapkan atau diperbaiki oleh Mahkamah Agung yang semula di pengadilan pertama dihukum mati, kemudian di pengadilan tinggi dikuatkan, namun di Mahkamah Agung diperbaiki semua tuntutan hukuman tersebut sehingga menjadi hukuman yang layak dan patut bagi Ferdy Sambo, kemudian Putri Cendrawasih, Kuat Ma'ruf, dan Richard Eliezer. Jadi semuanya ini sudah hal yang wajar ya. Jadi kalau menurut kita tidak ada yang aneh terhadap pembatalan hukuman mati Ferdy Sambo. Kalau menurut kita secara pribadi, tentang sahabat-sahabat literatur hukum mempunyai pendapat lain, itu kita hargai. Namun dari sudut pandang hak asasi manusia, hukuman mati jelas sekali bertentangan dengan hak-hak asasi manusia dan merupakan hak paling hakiki yang tidak bisa dihilangkan, tidak bisa dikurangkan dalam bentuk apapun. Jadi sahabat literatur hukum sekalian, saya tegaskan lagi bahwa alasan saya menolak hukuman mati di Indonesia khususnya yaitu adalah satu, melanggar hak asasi manusia, dua, masih korupnya aparat penegak hukum kita, dan ketiga, berdasarkan konstitusi negara Republik Indonesia atau berdasarkan Pancasila yang menjadi dasar negara kita. Kemudian timbul pertanyaan tentang pendapat kita terkait dengan penghapusan terhadap atau pembatalan ya terhadap hukuman mati terhadap Ferdy Sambo ini
suatu hal yang wajar dan tidak aneh dan sudah berdasarkan hukum yang benar. Tentang sahabat literatur hukum mempunyai pendapat lain, itu saya hargai, silakan. Namun pendapat saya secara pribadi sebagai penggiat hak asasi manusia, saya menentang hukuman mati dan saya menyatakan bahwa pembatalan hukuman mati terhadap Freddy Sambo adalah bentuk penghormatan hak-hak asasi manusia dan bentuk pelaksanaan hukum yang adil. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa apapun alasannya, hukuman mati itu adalah bertentangan dengan hak asasi manusia dan konstitusi negara Republik Indonesia. Baiklah sahabat literatur hukum sekalian, akhir kata saya berikan kesempatan kepada sahabat literatur hukum sekalian, kalau ada komentar, pertanyaan, ataupun kritik terkait dengan pembatalan hukuman mati terhadap Freddy Sambo dan pengurangan terhadap hukuman terhadap PCCS, ya silakan tulis di kolom komentar di bawah ini. Insya Allah pasti akan saya jawab. Kalau ada kritik dan saran, khususnya kritik yang bersifat membangun, maka sangat saya harapkan dan sangat saya butuhkan demi perbaikan channel kita ke depannya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.